Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok lingkungan bisnis. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai topik ujian tengah semester lingkungan bisnis dan hasil analisa yang kami peroleh. Topik tersebut ialah dunia dalam arah yang tidak jelas dalam persaingan global, terutama terhadap tarif yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Nah, kita masuk ke poin nomor 1. Di sini kita akan membahas bagaimana kebijakan tarif impor dan ekspor yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dapat mempengaruhi stabilitas politik di dunia. Langkah apa yang dapat diambil pemerintah Indonesia untuk menjaga hubungan diplomatik dan perdagangan yang baik dengan Amerika Serikat dan negara lainnya? Pertama, politik. Dampak terhadap stabilitas politik. Kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang tinggi, yakni antara 10-32%, bisa menimbulkan ketegangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Jika Indonesia dianggap menjalankan perdagangan yang tidak adil, hubungan diplomatik bisa terganggu, apalagi Indonesia sangat bergantung pada negara lain seperti Tiongkok, Jepang, yang juga terkena dampak tarif ini. Situasi bisa mengurangi posisi tawar Indonesia secara politik dunia maupun internasional. Namun pemerintah Indonesia menanggapi hal ini dengan pendekatan yang hati-hati, yaitu menjaga solidaritas dengan negara-negara ASEAN yang tidak mengambil langkah balasan yang bisa memperburuk keadaan. Langkah diplomasi. Pemerintah mendorong kerjasama antar negara ASEAN melalui forum ekonomi khusus agar bisa melakukan negosiasi sebagai satu blok yang kuat. Selain itu, Indonesia juga memperluas kerjasama perdagangan bilateral dengan negara lain seperti Uni Eropa, negara-negara Afrika untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat. Lanjut pada soal nomor 2, analisis dampak kebijakan tarif tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Strategi apa yang dapat diterapkan Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menjadi negara maju mengingat kebijakan yang berpotensi merugikan. Analisa dampak tarif tinggi dari Amerika Serikat berdampak pada sektor padat karya seperti tekstil, furniture, alas kaki. Sebagai contoh, 60,5% ekspor tekstil Indonesia ke AS, sehingga jika terkena tarif 32%, ekspor bisa turun 15-20%. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2025 dapat menjadi hanya 4,87% year on year. Proyeksi pertumbuhan sepanjang tahun juga di bawah 5%. Selain itu, nilai tukar rupiah yang melemah hingga 17.000 per dolar Amerika Serikat yang meningkatkan resiko perusahaan gagal bayar utang. Strategi menuju pertumbuhan 8%. Diversifikasi pasar ekspor. Indonesia mulai mengalihkan tujuan ekspor ke Turki dan Timur Tengah yang pertumbuhan tinggi sekitar 12% per tahun. Investasi SDM dan infrastruktur. Pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan vokasi sebesar 20% untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil, terutama di bidang sektor teknologi. Insentif fiskal. Pemerintah menafkahkan tax holiday selama 10 tahun untuk industri hijau dan digital yang membuka usaha di luar Pulau Jawa. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Wahyu Akbar Aji Saputra dengan NIM 24123365 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya dalam ruang lingkup lingkungan bisnis, yaitu dalam ruang lingkup sosial. Saya akan menjelaskan analisis kebijakan tarif dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Program sosial apa yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tersebut? Dampak pada kesejahteraan. Sektor yang paling terdampak seperti tekstil dan furnitur bisa kehilangan sekitar 1,2 juta lapangan kerja. Ini mencakup 30% dari total pekerja di sektor tersebut. Di sisi lain, tarif impor Amerika Serikat juga menyebabkan kenaikan harga bahan baku yang memicu inflasi sebesar 1,5-2%. Lalu, program sosial yang harus dilakukan yaitu perluasan bantuan sosial tunai atau BST. Pemerintah menambah jumlah penerima bantuan hingga 5 juta orang, masing-masing menerima sekitar 400.000 per bulan.
Yang kedua, yaitu program sosial proyek padat karya. Pemerintah membangun infrastruktur besar seperti 500 km jalan tol Trans Sumatera dan 50 bendungan untuk menciptakan sekitar 250.000 lapangan kerja baru. Nah, lanjut ke ruang lingkup teknologi. Pertimbangan bagaimana kebijakan tarif dapat memengaruhi inovasi dan adopsi teknologi di Indonesia. Langkah apa yang dapat dilakukan untuk mendorong pengembangan teknologi lokal agar mampu bersaing di pasar global? Dampak pada inovasi, tarif 32% terhadap produk teknologi seperti komponen elektronik, meningkatkan biaya produksi hingga 25%. Hal ini memperlambat adopsi teknologi baru karena biaya menjadi lebih mahal. Strategi pengembangan teknologi, insentif untuk R&D. Pemerintah memberikan tax allowance hingga 300% untuk perusahaan yang mengembangkan riset di bidang AI dan Internet of Things atau IoT. Pembangunan kawasan ekonomi digital, pemerintah membangun 5 taman teknologi tech park di kota-kota seperti Surabaya, Bandung, dan Makassar. Dengan investasi sekitar 2,5 triliun rupiah untuk mendorong lahirnya inovasi digital lokal. Sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Muhammad Fakih Ansori dengan NIM 24123351 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menunjukkan tentang ruang lingkup lingkungan. Ruang lingkup lingkungan yaitu menganalisis dampak lingkungan dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan bagaimana Indonesia dapat mengintegrasikan kebijakan lingkungan berkelanjutan ke dalam strategi pertumbuhan ekonominya. Dampak lingkungan karena ekspor batubara ke Amerika Serikat turun, penambang ilegal bisa meningkat karena permintaan domestik tidak mampu menyerap kelebihan produksi. Ini bisa merusak lingkungan. Integrasi kebijakan lingkungan, ada standar hijau ekspor. Semua produk ekspor ke Amerika Serikat wajib memiliki sertifikasi seperti SVLK untuk kayu dan ISPO untuk kelapa sawit agar ramah lingkungan. Dan energi terbarukan. Pemerintah mengalokasikan 30% dari dana investasi untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya di Nusa Tenggara Timur dan tenaga air di Kalimantan. Dan keenam yaitu hukum. Hukum itu tinjau aspek hukum dari kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Langkah hukum apa yang dapat diambil Indonesia untuk melindungi kepentingan ekonominya di forum internasional. Aspek hukum kebijakan Amerika Serikat. Tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dianggap melanggar prinsip WTO, khususnya prinsip Most Favored Nation karena bersifat diskriminatif terhadap negara tertentu. Langkah hukum Indonesia menggugat Amerika Serikat ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO bersama negara ASEAN lain yang juga terdampak. Pemerintah juga memperkuat biaya masuk tambahan countervailing duties untuk melindungi pasar domestik dari produk Amerika Serikat yang disubsidi secara tidak adil. Oke, baik. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.